Selanjutnya adalah mau'idatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh panjenenganipun ad-da'i ilallahi wa rasulih Sayyiduna al-Habib Mustafa Al-Hinduan. Kepada Sayyiduna al-Habib Mustafa Al-Hinduan dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad. Kurang banter sholawatnya ibu-ibu, kurang banter. Dikatakan orang yang bahil itu bukan yang tidak mengeluarkan uang untuk sedekah. Orang sebahil ni kebeni saya tak mengeluar obang kangkui sedekah, tapi orang saya termasuk bakhil. Kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil nikah ketika dia mendengar nama Nabi, jawabnya pelan, kadang ndak jawab. Ale ngono tok. Ale tak tahu keng kilo ngakan wallahu a'lam. Pakai ngantuk peranying. Ala Sayyidina Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal khairi suhbin wa al. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana wa halal muslimin ila ahsanil hal wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fi'lil juhal bijahi Sayyidina Muhammad maula Bilal. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada beliau para habaib, wabil khusus Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan semua para habaibnya, sekalipun mungkin ada yang tidak kesebut namanya, mudah-mudahan diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiat, dan juga tak lupa kepada segenap keluarga besar Kiai Haji Musarraf, juga wabil khusus Kiai Abdullah yang dari Bendo. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah selalu diberi kesehatan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah selalu diberi tambahan rizki yang banyak, yang halal, yang barakah, berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir oleh Allah, semuanya yang dari awal membaca zikir, membaca maulid hadir, tidak lain mengharap ridha Allah dan berkah para wali Allah, mengharap barakah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya yang hadir terkabul semua hajatnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah, yang punya anak dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal. Maturah napa coba kita nih, kula bugelak sama bahasa aja lo pate pantas sebut di nar ya. Maturah lagi, maturah napa coba bebha coba rapi
Tapi banyakan sama Madura, malar moga sedajana lanjang omor. Ketika kita duduk berkumpul di majelis, tidak ada lain yang pertama memperingati Maulid Nabi. Tidak ada perayaan yang paling mulia, bahkan memperingati Maulid lebih utama daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Amolot memperingati malam Maulid, memperingati bulan Maulid, memperingati kelahiran Nabi itu lebih afdal daripada kita merayakan khusyuk di dalam malam Lailatul lengkap. Dan juga kita memperingati satu wali yang sangat masyhur, waliyun min auliyaillah, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbul Aqtab, pemimpin daripada wali-wali yang sangat besar pada zamannya. Malar muka sedajana oleh barokahna sedaja. Malar muka sedajana dadi orang yang seneng dunia dan akhirat. Kalau kita membahas tentang kemuliaan Nabi, sudah tidak diragukan lagi yang menjadi saksi kemuliaan Nabi bukan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang menjadi saksi kemuliaan Nabi adalah Sayyidul Malaikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senyakseen, seatetiaki sakseh nyakseen kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi nika beni cuman manusia, bukan manusia ciptaan Allah, pastinya juga Allah. Tapi makhluk Allah pun harus jadi saksi supaya kita sesama makhluk lebih yakin dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi itu disaksikan langsung oleh malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah. Malaikat Jibril mengatakan, "Tuftus samawat, aku bertawaf ada di langit-langit." Samawat itu jamak daripada sama, jamaknya samawat. Aku bertawaf ada di langit-langit, mulai langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Kata malaikat Jibril, "Tuftus samawat, falam ara maudian illa wa raaitu isma Muhammad maktuban alaih." Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dikatakan oleh malaikat Jibril, aku bertawaf ada di langit, mulai langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Kadina pedebuna malaikat Jibril. Ini bukan malaikat biasa, pemimpin para malaikat. Ada bukatin apa? Bagaimana kata beliau? Aku bertawaf mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Aku menyaksikan falam ara maudian illa wa raaitu isma Muhammad maktuban alaiha. Tidaklah aku lihat, tidaklah aku dapati semua yang ada di langit, mulai langit pertama sampai langit ketujuh, semuanya tertuliskan nama mulia Nabi kita Muhammad. Semua langit tertuliskan Nabi kita Muhammad. Beruntung kita umatnya. Jangan khawatir ketika kita menjadi umat Muhammad dibanding umat-umat yang sebelumnya, kita lebih gampang, lebih mudah dan terdepan akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Bukan cuman itu. Ketika malaikat Jibril bertawaf ada di langit, malaikat Jibril penasaran, hadirin, penasaran bagaimana keadaan penduduk bumi, bagaimana keadaan penduduk bumi. Malaikat Jibril mengatakan, "Ghalabtu masyarikal ardi wa magharibaha." Aku mondar-mandir ada di bumi, aku bolak-balik isi bumi, mulai daripada bumi yang paling timur sampai bumi yang paling barat, mulai dari timur bumi sampai bumi sepaling barat, aku mondar-mandir, aku bolak-balik isi bumi. Falam ara rajulan ahsana wa afdhala min Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Debuna malaikat Jibril, aku bolak-balik, aku mondar-mandir ada di bumi. Sudah aku itari isi bumi. Debuna malaikat Jibril, aku tidak melihat manusia yang paling ajmal, ahsan, afdal, yang paling mulia, yang paling tampan, paling agung melebihi Nabi Muhammad. Mulai sejak Nabi Adam, malaikat Jibril menjadi saksi sampai akhir zaman. Manusia paling mulia, ajmal, ahsan wa afdal, tidak ada lain melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka setuju Nabi saabangki sareng Rasulullah. Malar muka setuju na apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Malar mau ke bisa mimpi sareng Rasulullah. Beruntunglah sampean ketika sampean disempatkan hadir berkumpul di satu majelis bersama dzurriyyah Nabi, bersama warasah Nabi. Ini bukan ketepaan, ini bukan kebetulan, bukan, memang dipilih. Ketika sampean berkumpul dengan anak cucu Nabi di satu majelis, berkumpul dengan pewaris Nabi di satu majelis, ini bukan kebetulan, pilihan langsung dari Allah. Al arwahul junudun mujaddadah, ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau kemalaman ki, tak kemalaman. Jam 10 lebih, jam 10 kula lebih didik jangan. Lecek lebihnya didik nih. Lanjut apa cukup nih? Seneser ke Habib sepo-sepo, mon sampean lanjut mulai tedung itu. Habib begitu jauh. Lanjut. Cek tege nih sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan al arwahul junudun mujannada, ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ihtalaf. Ruh itu ada golongan, ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ketika kita dikumpulkan di dunia seperti malam ini, kita dikumpulkan di dunia, ada Habib Omar, ada Habib Abdullah, ada Kiai Abdullah, ada Habib Ahmad. Ini semua dzurriyyahnya Nabi. Sampean berkumpul. Ketika sampean dapat memandang sekali di dunia, insya Allah ini pertanda sampean bakal memandang nanti di akhirat. Begitu juga ketika sampean memandang anak cucu Nabi di dunia, sampean tidak akan khawatir akan memandang kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika sampean di dunia tidak sempat memandang para habaib. Di dunia belum pernah memandang habaib, bahkan tidak suka kepada habaib, tidak cinta kepada habaib, menafikan keberadaan habaib, menunjukkan bahwa sampean tidak ada kesempatan bertemu nanti di akhirat. Mudah-mudahan semuanya berkumpul dunia, berkumpul akhirat berkat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau kita membahas kemuliaan Nabi luar biasa, Nabi Muhammad sangat agung sehingga dikatakan kaifat targa rugyakal anbiya ya sama ma tawalat has-sama'u. Kaifa targa rugyakal anbiya ya sama ma tawalat has-sama'u. Nabi-nabi tidak mampu mengungguli kemuliaan Nabi, tidak mampu. Bagaimana akan mengungguli kemuliaan Nabi? Kalau diseperumpamakan dengan langit, Nabi Muhammad langit yang paling atas. Begitu juga dzurriyyahnya adalah keturunan Nabi. Di antara keturunan para nabi-nabi, keturunannya adalah yang paling atas. Begitu juga umatnya, di antara umat para nabi-nabi adalah umat yang paling atas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua umat sebaik-baik umat dibanding semua umat. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad, diselamatkan dari neraka Allah. Amin ya rabbal. Ketika kita ingin mulia, ketika kita ingin agung, maka tidak ada lain, syaratnya harus kita cinta kepada Nabi Muhammad dan harus mencontoh Nabi Muhammad.
sebagaimana yang kita sudah saksikan bagaimana waliyun min awliyaillah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ibaratkan kita berjalan di satu tempat dengan pijakan kaki kita. Kalau Nabi melangkah di langkah yang mungkin langkah tersebut kita juga melangkah sebagaimana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani melangkah di telapak kaki Nabi, tidak geser sedikit pun, pas, sehingga diangkat menjadi orang yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pemimpin daripada para wali-wali Allah mulai sejak bayi, sebelum menginjak balik, sebelum tamyiz. Tamyiz itu sebelum balik, sebelum balik tamyiz, sebelum tamyiz namanya sobi, kecil, bayi. Mulai sejak bayi Syekh Abdul Qadir sudah menampakkan karomah kewaliannya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Di antara karomah kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani mulai ki bayi ini kalau nampak kewaliannya. Karena apa? Ketika di zaman beliau masih bayi, ibu beliau masih dalam menyusui beliau, orang-orang di zaman itu kalau menginginkan terooning kapan datangnya bulan Ramadan, ukurannya melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena zaman dulu nggak ada kalender, zaman dulu nggak ada kalender. Yang namanya ru'yatul hilal zaman dulu pakai keker yang canggih nggak ada zaman dulu. Ukurannya melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana para orang-orang zaman dulu di daerah beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani ketika masuk bulan Ramadan, menunggu bulan yang sangat lama, kapan Ramadan, dilihat keadaan Syekh Abdul Qadir Jilani yang waktu itu masih bayi. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani di waktu masih bayi, kalau sudah Ramadan mulai setelah fajar, mulai setelah subuh, beliau mulai bayi, tidak mau susu, tidak mau nyusu sama ibunya sampai nunggu nanti maghrib. Sudah tahu mulai kecil bahwa itu adalah bulan mulia, syahrul Ramadan, tahu bahwa itu bulan Ramadan, mulai kecil sudah tahu. Sebulan penuh kalau bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir tak gelem nyusuk ke ibu, mulai ini bayi. Kalau sudah Syekh Abdul Qadir tidak mau nyusu, berarti itu pertanda masuk bulan Ramadan, hadirin. Masya Allah. Maka denggula sarang sampean maki Ramadan ki ngakan. Gini bang ki. Ramadan ki ngakan asaur noro, asaur abukah noro. Mare asaur gulaku mangkat nyuto. Gini bang ki. Badan apa sobong? Hadir orangnya. Mancing pepir. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat bagaimana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum balik, jangan ditanya bagaimana hafalan Al-Qur'annya, yang jelas beliau pasti menghafal Al-Quran. Bahkan dalam manakibnya beliau sebelum 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jangan ditanya sholatnya, jangan ditanya zikirnya, ribuan zikirnya, bahkan sholatnya ribuan. Bahkan dalam riwayat tidak kurang 10.000 rakaat dalam sehari semalam dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kula sareng sampean abajang lemo bektoi jen ajenan, tak usah seebus. Lemo bekto jenan kadang tak sempat tak abajang tadi walidim mah wali daya warhamu maka marubbayani sohiro. Begitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak kalau kita kepingin terangkan tentang kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah sekali waktu di antara kemuliaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau kalau beliau ngajar di satu majelisnya beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani mau ngajar esitung majelis Syekh Abdul Qadir Jilani, tarabba ala kursil wilayah,
beliau mempunyai kedudukan tinggi sebagai wali Allah. Kalau ngajar tidak mau duduk di bawah, karena beliau tahu derajat beliau besar, tinggi, agung di hadapan Allah. Minta kurus sesetekki menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin dari para wali-wali. Akhirnya sama santrinya itu dibuatkan kursi yang tinggi. Kalau ngajar seperti di mimbar yang tinggi, tarabba ala kursil wilayah, menunjukkan ketinggian kedudukannya adalah ketinggian kedudukan beliau secara hakikat, karena beliau adalah waliyun min auliyaillah. Mau ngulang Syekh Abdul Qadir Jilani ini ke budaya atas. Kalau ada santri-santrinya yang hadir, ada yang tidur, nggak dibanguni. Ini diantara kehebatan Syekh Abdul Qadir Jilani. Santri nanti tedung lo aja kein torot mah kita tedung. Sehingga mau beri saya tedung jagain dah. Sehingga paling teniro Syekh Abdul Qadir Jilani. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengajar, ada satu santri pas ada di soft depan tidur. Ada di soft depan tidur. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, biarkan dia tidur, nyenyak dalam tidurnya, tak ijakain. Tapi hebatnya, sebelum mendekati majelis beliau selesai, sebelum majelis beliau selesai, para mari majelis Syekh Abdul Qadir Jilani turun, dirangkul itu santri yang tidur. Kata santri-santri yang lain iri, loh kok yang tidur yang dirangkul, kok saya yang nggak tidur nggak dirangkul. Dirangkul sama Syekh Abdul Qadir Jilani, dielus punggungnya, bangun wahai santriku. Setelah bangun, Syekh Abdul Qadir mengatakan, wahai santriku, tolong sebelum dibacakan doa, sampaikan apa yang kau dapat barusan yang Nabi Muhammad mengajarkan kepada kamu. Dalam mimpinya santrinya saja yang tidur di majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa memimpikan Nabi Muhammad, mendapatkan nasihat langsung dari Nabi Muhammad. Bukan Syekh Abdul Qadir nggak tahu, menunjukkan bahwa ukuran tingginya derajat beliau. Jangankan beliau, keadaan santrinya yang tidur saja bisa mendapatkan ru'yatun Nabi, bisa memandang Nabi, mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad. Akhirnya menceritakan apa yang didapatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kalau kita kepingin tahu derajatnya beliau sungguh luar biasa, maka orang yang bertawasul kepadanya, orang yang mempunyai hubungan ta'alluq kuat kepadanya, insya Allah menjadi orang yang akan bersamanya dan akan mendapatkan esirnya, berkumpul dengan beliau dunia dan akhirat insya Allah. Pon cek bita-bita kok overdosis, apa yang Habib gila tak tahu keabitan kok tegengedah cek bita-bita, saya penting manfaat.